Mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang krempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Saya sebenarnya mau meyakini bahwa tidak ada kaitan antara reuni 212 ini dan elektabilitas. Kenapa? Saya coba mempercayai bahwa itu memang tidak punya kaitannya dengan politik. Tetapi karena judul acara ini mencoba mengukur elektabilitas calon presiden terkait dengan reuni itu, justru saya yang jadi bingung. Apa hubungannya? Kalau kemudian itu acara politik, mungkin ada kaitannya dengan elektabilitas para capres. Tapi kalau misalnya tidak, harusnya tidak perlu dikait-kaitkan. Menurut saya itu pertama, Bang Karni. Nah, terus yang kedua, tentang survei. Dari sekian banyak survei, memang yang di bawah 50% baru surveinya median ya. Dan memang beberapa kali, misalnya contohnya 26 Juni 2014, median juga mengatakan bahwa Jokowi kalah. Tetapi sekitar 13 hari, 14 hari kemudian, ketika pemilunya sudah berjalan, Jokowi yang menang. Artinya bahwa belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Ya mungkin kenapa survei Jokowi di sini sangat kecil versi median, ya mungkin karena subsidi silang tadi. Bagaimanapun juga kan biasanya yang subsidi itu kecil-kecil ya, sehingga hasilnya juga kecil. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, saya agak bingung juga Bang Karni kalau misalnya kemudian Jokowi misalnya mau dikalahkan dan reuni. Kalau menurut saya Jokowi hanya mungkin kalah ketika ada yang punya prestasi lebih daripada Jokowi. Jadi kalau misalnya kemudian kita gunakan acara reuni 212 ini kemudian dijadikan alat ukur elektabilitas, menurut saya nggak tepat. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas, dan dia tidak punya lawan sampai hari ini untuk menandingi prestasi-prestasi dia. Nah, tapi sekali lagi kalau misalnya Bang Karni katakan bahwa ada kaitannya mungkin sehingga memilih judul ini, saya pikir ini persoalan pola yang berbeda. Maksud saya beda begini, Jokowi tidak akan mendatangkan sekian banyak orang, tidak akan mendatangkan berjuta-juta orang. Tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dia lah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah. Dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh. Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir lalu membuat tandingan yang lebih besar, enggak. Saya percaya bahwa pilihan yang akan dilakukan Jokowi bukan mendatangkan berjuta-juta orang, tapi mendatangi berjuta-juta orang yang lain. Di desa-desa, di kampung-kampung, di berbagai provinsi, dan itu dibuktikan kemarin. Dia bersepeda, dia ketika kemudian orang mencaci maki dia tetap membagikan listrik buat rakyat. Ketika orang mencaci maki dia tetap memberikan sertifikat buat rakyat. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh abang kita tadi soal kebebasan pers itu punya banyak persepsi ya. Ketika mewajibkan pemberitaan juga itu melanggar kebebasan pers, Bang. Nggak bisa. Bahkan di era keterbukaan sekarang itu, ketika HUT kemerdekaan pun ada media yang tidak memberitakan dan tidak masalah. Yang mungkin harus abang jelaskan adalah ketika misalnya Titik Soeharto mengkaitkan antara Prabowo dengan program-program Orde Baru. Dalam konteks pers harus bisa dijelaskan tuh sekian puluh media yang dibredel di zaman Orde Baru. Kalau diidentikan sekarang akan terjadi hal seperti itu, sepertinya tidak. Itu loh, bahwa kebebasan pers itu betul-betul memberikan ruang pada media
untuk memberitakan maupun untuk tidak memberitakan, tanpa harus dihakimi. Apakah kalau kemudian dia beritakan berarti dia media yang bagus, hebat, jempol? Tidak juga. Lalu kalau ketika dia tidak memberitakan lalu dia media yang tidak berpihak, dan sebagainya, tidak juga. Tidak sesederhana itu menurut saya kita menghakimi media, kecuali abang memang mau mewarisi represivitas ala Orde Baru yang kemudian menghakimi kebebasan pers seperti itu. Ketika dia tidak diberitakan, tidak fair. Ketika diberitakan, hebat, top, dan sebagainya. Enggak seperti itulah cara pandang kita, karena abang juga orang media tentunya. Nah, yang berikutnya, menurut saya, bagaimanapun juga, ketika banyak orang mencela Jokowi, orang bilang dia presiden kerempeng, kalau Fadlizon bilang dia presiden pelangap-longo. Tapi mau setuju tidak setuju, pelangap-longo ya. Iya, dulu. Iya, nggak langsung ya, tapi arahnya ke sana kan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa kan, kita tahu arahnya, tidak masalah. Nah, saya jawab. Nggak apa-apa. Nah, kalau menurut saya, mau dia kerempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang kerempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kerempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Contohnya misalnya kalau kita bicara presiden dan DPR itu sama-sama lembaga tinggi negara. Sebagai pimpinan DPR harusnya malu ketika kemudian banyak media sekarang sedang menyerang DPR karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Nah, saya agak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa, coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi. Itu juga tidak fair. Saya juga anggota DPR, bos. Artinya kita bisa buka-bukaan banyak tentang DPR kalau memang kita mau buka-bukaan. Tapi saya tidak mau, kenapa? Saya coba menjaga marwah DPR dan marwah presiden sebagai sesama lembaga tinggi negara, produk pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Bagaimanapun juga menurut saya ada koridor kita berdemokrasi di mana nilai-nilai etis itu juga harus kita jaga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Kebebasan itu bukan seperti itu. Kebebasan yang kita perjuangkan dulu ketika saya di jalan dan Pak Fadlizon ada di MPR saat itu, karena setahu saya Pak Fadlizon ini juga diangkat sebagai utusan golongan ya. Tahun 98 dari pemilu 97 yang angkat kalau tidak salah Soeharto, kalau tidak salah, iya betul, dan saya waktu itu di jalan, jadi saya lebih memahami persis tentang kebebasan yang kita perjuangkan tentunya. Nah, itu yang saya harapkan. Beginilah, kalau memang kita mau berkompetisi, ayo kita berkompetisi dengan baik. Kalau memang kita mau memilih presiden, ayo kita sama-sama memaparkan visi dan misi. Bahwa kemudian sebelah sana sampai hari ini saya belum tahu program-programnya apa, saya belum tahu visi misinya apa, dan rakyat juga tidak tahu visi misinya apa. Baiknya itu yang dibuat, itu yang disampaikan langsung pada rakyat. Bagaimanapun juga Jokowi tidak perlu berbicara terlalu banyak tentang visi misi lagi sebenarnya, karena sudah jelas apa yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan rakyat. Banyak orang kemudian mengatakan, ngapain sih kita bangun jalan? Emangnya rakyat mau makan aspal? Emangnya rakyat mau makan semen? Tapi menurut saya, bagaimanapun juga kita tidak mungkin membangun apapun tanpa jalan. Nggak mungkin kita bangun pabrik tanpa jalan, nggak mungkin kita bangun industri perkebunan tanpa jalan, tidak mungkin kita bangun sawah tanpa jalan, tidak mungkin kita membangun distribusi apapun tanpa jalan. Artinya pilihan yang dilakukan oleh Jokowi sudah sangat tepat. Nah, persoalannya adalah mau nggak kita jujur mengakui itu? Orang menakut-nakuti sekarang pada rakyat bahwa hutang kita sudah sangat besar. Tapi sebenarnya tingkat kebahayaan utang, perbandingannya dengan rasio PDB dan sebagainya, yang membuatkan DPR, Bang Karni. DPR membuat sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa kalau rasio perbandingannya belum sampai 60%, belum bisa dikatakan berbahaya. Tapi anehnya DPR juga yang kemudian mengatakan sudah berbahaya. Ini tidak konsisten juga menurut saya teman-teman di DPR dalam melihat
tentang hutang. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, ekonomi apa yang dikhawatirkan? Sampai hari ini ketika kemudian orang bilang reuni 212 ini bisa berdampak terhadap elektabilitas, sambil kita menunggu hasil survei, kita lihat sebenarnya apa yang paling sensitif ketika ada sebuah akumulasi massa sangat besar. Biasanya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sampai hari ini fine-fine saja. Justru nilai tukar semakin menguat dari hari ke hari. Artinya bahwa secara ekonomi tidak berdampak, secara elektabilitas pun menurut saya tidak berdampak buruk terhadap Jokowi. Kenapa? Rakyat akan melihat bagaimana kemudian Jokowi sebagai presiden yang paling sering dihina oleh orang itu ternyata mampu kemudian menjaga Indonesia tetap kondusif saat menjelang pemilu yang diselenggarakan bersamaan dengan Pileg. Itu juga sebuah nilai tersendiri buat Jokowi. Belum tentu misalnya kemudian ketika dia digantikan akan mampu seperti itu. Nah, banyak hal yang perlu dijelaskan ketika kemudian kita berbicara panjang lebar keterkaitan dengan Orde Baru. Seperti misalnya begini, banyak orang berbicara tentang LGBT. Di zaman saya Bang Karni, teman-teman aktivis 98 dulu, kita sempat menyebutkan sebuah gedung di depan Monas sana sebagai monumen LGBT, monumen gay, karena bentuknya sangat persis dengan alat kelamin laki-laki. Itu dibangun di zaman siapa? Itu dibangun di zaman Soeharto tahun 94-95. Artinya bahwa ketika orang sekarang berbicara LGBT muncul menjamur di zaman Jokowi, saya bilang tidak. Di zaman Soeharto sudah ada gedungnya setinggi 92 meter, 24 tingkat. Bentuknya sangat persis seperti alat kelamin laki-laki. Itu harus dijelaskan. Dan masih banyak juga yang harus dijelaskan oleh tim pemenangan Prabowo. Terkait misalnya teman-teman kita yang hilang, kemana mereka? Itu loh. Lalu apakah mampu kemudian tim pemenangan Prabowo ini menjadi sebuah tim yang solid? Menurut saya tidak. Dan saya pikir tim pemenangan Prabowo harus mampu menjelaskan. Apa mungkin misalnya SBY yang menandatangani surat pemberhentian Prabowo bisa kemudian menjadi tim pemenangan Prabowo begitu? Menurut saya tidak. Artinya bahwa ketidaksolidan tim pemenangan Prabowo tidak semata-mata persoalan kardus-mengkardus saja, tapi juga terkait dengan proses sejarah masa lalu di mana memang yang menandatangani pemberhentian Prabowo salah satunya adalah SBY. Nah, itu juga harus dijelaskan. Harus banyak juga yang dijelaskan oleh teman-teman tim pemenangan Prabowo ketika titik mengkaitkan antara Prabowo dengan program-program Orde Baru. Program apa saja misalnya? Perampasan tanah rakyat yang sangat banyak yang sampai sekarang belum selesai, penghilangan paksa, penculikan paksa, pembantaian manusia yang sangat banyak, Dom Aceh, Dom Papua, kasus Talang Sari, Kedung Ombo dan lain sebagainya, yang kemudian harus diwariskan sampai sekarang. Siapa sih yang tidak kena di zaman Orde Baru? Buruh ada korbannya, siapa? Marsina. Wartawan ada korbannya, siapa? Udin. Mahasiswa sangat banyak. Bahkan mahasiswa di Sulawesi Selatan yang dulu cuma menuntut ongkos PT-PT tidak naik Rp50, 3 orang harus meninggal dunia. Bagaimana kemudian ketika Prabowo dikaitkan betul dengan Orde Baru, tim pemenang Prabowo harus menjelaskan sekian banyak tragedi-tragedi kemanusiaan itu terhadap rakyat. Mungkin mereka coba mencari dalih lain karena ketidakmampuan menjelaskan kesalahan masa lalu itu. Bagaimana caranya mencari cerita-cerita bohong, membangun fitnah-fitnah baru. Mungkin mereka bisa merasa senang dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya demokrasi dan bangsa yang baik tidak akan mungkin mampu kita bangun di atas kebohongan demi kebohongan. Baik.